Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang di channel Ngobor. Masih bersama kami ada Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Oke, langsung aja Mas Ayung. Langsung, Bib. Nggak dipanjangin lagi, Bib. Enggak. Baik, langsung ya, biar pulangnya pas ya, Bib ya. Udah siang ya, Bib. Baik, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua, ada Bro Labib ya, Bib. Dan kita niatnya bakalan ngomongin yang horor-horor, nge-share cerita horor buat teman-teman semua. Selamat datang juga yang baru mampir di channel ini. Semoga terhibur ya, Bib. Mau cerita dirimu apa aku? Aku ya wis. Jadi ini ada sebuah kisah, Bib, tentu datang kemari ya. Kisah ini dari salah satu kenalan orang yang aku kenal itu namanya Ibu Diana. Siapa gitu, Bib? Iya. Enggak, Ibu Diana itu umuran berapa itu loh? Masih ibu muda apa udah tua apa? Ya sebenarnya sih dia udah ini apa? Pasti cantik. Iya lah. Iya. Seneng ketemu kalau kayak gini. Temannya banyak kan cantik-cantik sih, Bib. Iya, lanjut. Ya, umurnya sekitar 45 mungkin ya, tapi dia akan mengisahkan pengalaman masa lalunya gitu loh. Dan katanya ada horor yang dialami waktu itu. Jadi begini, Bib, ceritanya. Ibu Diana itu kecilnya mengisahkan peristiwa masa kecilnya, Bib, sampai dia beranjak dewasa atau setelah dia dewasa begitu ya. Agak lama, tapi kalau diceritain ya nggak bakalan cukup waktunya ya, singkat-singkatnya aja. Jadi Ibu Diana itu seorang gadis, tentu gadis kecil yang hidupnya ya jadi anak kampung, Bib. Jadi di sebuah desa nggak jauh dari sini lah, berapa desa dari sini. Dia itu orang tuanya namanya Khotijah, nama samaran. Ibu Khotijah. Ibu Khotijah sama suaminya namanya Sakuri begitu ya, Bapak Sakuri. Nah, bapaknya itu kan melancong ke Jakarta. Dia itu jadi katanya waktu itu sebagai seorang sopir itu bajai. Dulu ada kan bajai yang rodanya 3 di waktu itu. Emang ada bajai roda 4? Nggak ada, Bib. Ya. Tapi kalau ditambahin ya terserah. Enam juga boleh, Bib. Serah awakmu. Iya, lanjut. Udah berani nyela-nyela ya. Baiklah, oke. Nah ini Khotijah sendiri ya karena buat bantu-bantu suami ya dia itu dagang di pasar kayak dagang peyek gitu loh. Jadi untuk Mbak Diana sendiri atau Diana waktu kecil itu dia itu termasuk orang yang nggak banyak main sama anak-anak seumurannya karena memang dia rada tahu diri lah. Ibu harus tak bantu nyiapin bikin peyek segala macam kan, terus harus nganterin ke pasar. Kadang-kadang ibunya udah berangkat duluan bawa yang udah digoreng, ini dia masih goreng sisanya begitu loh. Nanti dianterin ke pasar. Nah itu Ibu Diana itu memang kalau sekarang dilihat juga dia agak beda sih, maksudnya cantiknya nggak sekedar begitu aja, Bib. Bedanya maksudnya beda apanya? Ya beda aja, kayak terawat begitu loh. Dalam artian gini, Mbak Diana ngomong sendiri sih ya. Di kampung itu kebanyakan kan anak-anak gitu ya. Aku cangkem ya. Anak-anak itu ya lumrah selalu bergelut sama matahari. Namanya bocah-bocah kampung, mainnya sama matahari, terus sering berkecimpung di dunia lumpur, mainan becek-becekan, sawah dan lain-lain. Jadi mereka yang orang tuanya memang pada banyak bersinergi sama matahari kan kulitnya nggak putih-putih, sawo matang, cenderung ke gelap. Anak-anaknya juga sama mirip. Tapi ini Mbak Diana agak beda, dia itu bersih, Bib. Kulitnya itu kulit putih lah bisa dibilang begitu. Itu genetisnya ikut siapa itu kok bisa beda ini gitu? Nanti bakalan ada sambungannya di kisahnya itu. Jadi dia itu agak menonjol dari kawan-kawan yang lain. Lagi pula untuk seusia dia waktu itu ya kan kecil tapi umurannya masih kecil tapi dia udah bongsor gitu loh, Bib.
bongsor, udah bongsor menonjol gitu ya. menonjol. Iya. Apanya, Bib? Menonjol. Dia lebih menonjol dari Iya. kawan-kawan yang lain. Cuman ya dia begitu, nggak suka main sama teman-teman karena memang harus satu ngurusin dagangan ibunya, kasihan dibantuin, dan juga harus ngurus adik-adiknya. Adik-adiknya ada kecil-kecil begitu, Bib. Waktu belum banyak, waktu diceritain sama beliau gitu ya, belum banyak, adiknya paling 2 orang. Kemudian tadi karena kecantikannya Diana itu, ya dia bertumbuh semakin gede, semakin banyak penonjolannya. Dia itu jadi, dan sifatnya, attitude-nya yang baik begitu ya, Bib. Dia banyak disukai oleh semua orang. Ya terutama orang-orang yang cowok. Ya kan, pacarannya dia bahkan bapak-bapak juga, bocah kok ayu temen senggane. Kalau saja aku belum punya istri itu kalau mau, ya kan begitu. Nah ini karena memang dia mengalah supaya adiknya itu bisa sekolah, nurusin sekolah yang lebih tinggi. Dia itu ngalahi aku sampai SD aja begitu loh. Jadi adik-adiknya yang bisa nyampe SMP, dia tetap sekolahnya sampai SD. Tapi itu pun apa ya, dia tetap, yang penting aku bantuin ibu, jagain adik-adik, aku kerja keras, nganterin ke pasar begitu, kadang-kadang sambil bawa sayur begitu ya. Nah karena semakin gede, waktu kan berlalu ya, Bib. Sampai dia di usia 15-16 tahun gitu, banyak orang tua dari tetangganya Bu Khotijah, satu desa begitu, Bib, sama desa-desa lain dengar dan pernah lihat si Khotijah punya anak gadis ayu banget begitu loh. Nah ini jadi pada pengen, ya kan. Mereka juga sebenarnya ada yang iri juga, Bib. Maksudnya gini, ada keanehan. Khotijah itu orangnya hitam, kecil gitu loh. Tapi anaknya kuning langsat. Sakuri juga bukannya tipe orang yang gagah tinggi begitu, orangnya juga kecil, hitam, kok anaknya bisa bersih, tinggi begitu. Jadi kan orang-orang yang kadang-kadang ya iri atau gimana, ibu-ibu itu kadang-kadang ngomong lah dalam gosip-gosipnya biasa sehari-hari begitu, alah paling dudu anaknya, paling bukan anaknya. Ish, jangan ngomong kayak gitu lah. Iya nyatane Khotijah aja kecil ireng kayak gitu, Sakuri apa maning, apalagi Sakuri kok punya anak mau blong dhuwur ayu, paling nang ngoli ngendi paling itu dapat dari mana-mana gitu. Ish, jangan ngomong kayak gitu. Ora yuk, yang lain ngomong, emang iya kok, masalahnya dulu kan mereka habis menikah lama ke Jakarta, tahu-tahu matangnya kapan atau apa, udah hamilnya kapan, tahu-tahu kok bawa bocah udah rada gede kayak gitu. Di gosip lah itu ya. Oh, jadi gosip ya, karena mereka kadang-kadang kan gosip atau ketidaksukaan itu gara-gara anaknya itu dibanding-bandingkan sama anaknya Khotijah tadi, si Diana. Nah ini tadi ya, Bib, banyak orang-orang yang pengen datang ke rumahnya Khotijah, tapi ada yang kelewat tadi belum tak ceritain. Kerja kerasnya siapa Diana untuk membantu orangnya bukan tanpa dasar sih, Bib. Jadi di saat dia umur 5 tahun, 5 atau 4 tahun, nah dia punya adik 2. Angel ya, berarti adiknya kecil banget. Masih kecil ya. Dia itu kabar-kabarnya bapaknya yang di Jakarta itu menikah lagi, Bib. Menikah lagi, dan setelah kabar tersebut memang benar bapaknya nggak pernah pulang lagi ke Jawa, nggak pernah pulang lagi ke desanya tadi Khotijah. Jadi praktis urusan ekonomi itu nggak ada sokongan dari suami, Bib. Nggak ada sokongan dari suami, akhirnya itu ya kerja kerasnya begitu, harus bantuin ibu, kadang-kadang ibu mulai sayur dijual begitu, apa aja lah yang bisa jadi duit. Dan ini semakin dia tertutup dari pergaulan, yang penting aku buat ibu, bakti sama ibu, sama buat adik-adik begitu ya. Nah tadi sikapnya yang baik dan patuh sama orang tua, berani berkorban buat adik-adiknya, ini jadi penarik nilai lebih plus. Wis ayu, cantik, moblong-moblong, bocah yang ngalahi, Bi. Anaknya itu berani lah seperti itu buat keluarga. Ini banyak orang tua yang datang ke rumah. Jadi niatnya meminang si Diana untuk putra mereka. Kenapa, Bi? Agak gerak. Oh iya, lanjut. minum, Bi, monggo. Jadi niatnya buat meminang si Diana untuk putra-putra mereka. Namun Ibu Khotijah selalu menolak dengan halus siapapun yang main ke situ dengan tujuan seperti itu ya, mau
ngambil anak yang mau nikahi anaknya itu selalu ditolak dengan halus ya, dengan alasan macam-macam. Ada dia masih belia, masih belum karep, belum mau dan lain-lain. Tapi emang itu si Diana emang nggak mau apa emang belum mau atau gimana? Ya Diana emang nggak ditanyain, tapi yang jelas Khadijah dengan sepihak memutuskan begitu. Kalau Diana sendiri di ceritanya beliau itu, aku ya mas namanya perempuan nggak pernah keluar, paling treknya dari rumah ke pasar, rumah ke pasar. Yo biasanya ya aku semakin bertumbuh ya mengenal hasrat, suka sama seseorang. Nah sampean suka ada yang disenengin nggak, ada yang dicintain waktu itu nggak? Ada mas, terus terang. Tapi sama anaknya tukang potong ayam di pasar. Itu dia suka bantuin bapaknya loh di situ. Oh sama-sama ketemu di pasar itu. Suka ketemu di pasar. Itu ya anaknya ganteng baik lah, namanya Faisal katanya, seperti namanya Faisal mas dulu. Dan aku suka emang sama dia. Tapi dia nggak berani ngungkapin. Tapi kita sama-sama tahu lah. Dan sering ngobrol di pasar. Tapi selalu kalau ketemu sama emak ngomong, Yan balik, katanya seperti itu. Kayak emak itu nggak suka. Dan praktis kalau udah nyampe rumah dibilangin, walaupun belum nggak diomelin, tapi Yan kamu masih terlalu ini, jangan cinta-cintaan dulu deh. Selalu kayak gitu. Padahal kalau dilihat sekelilingku, anak-anak yang lainnya bahkan banyak yang menikah. Jadi usiamu berapa mbak? Ya 16, 17 waktu itu. Udah banyak yang menikah, namanya orang kampung. Tapi ibu deket aja nggak boleh. Padahal dia tahu, padahal sering ngomongin kalau si Faisal itu anak baik, nurut sama orang tua. Orang tuanya juga mapan, tapi kok deket sama dia nggak boleh, dipinta sama orang nggak boleh. Kok bingung mas, asli. Katanya seperti itu, Bib. Minum saya, Bib. Nah. Katanya seperti itu. Nah, kejadian seperti itu terus ya, walaupun Diana itu sering bertanya-tanya dalam hati, ini sebenarnya maunya mak aku apa sih? Ya kan, di sisi lain aku ya semakin bertumbuh dan anak-anak lain udah pada menikah, ada yang udah dilamar, kok aku dideketin sama orang lain nggak boleh, aku punya cinta juga nggak boleh gitu kan. Maksudnya kenapa mak begitu? Nah semua ini akhirnya terjawab mas ketika Mbak Diana di usia 18 tahun kurang 17 lebih lah mas. Waktu itu aku bapakku tahu-tahu pulang. Sakuri itu tahu pulang. Lama nikah lagi pulang. Iya, Sakuri itu pulang. Itu pulangnya malam-malam, mungkin jam 9-an ya. Rumahku kan kayak rumah dulu, masih semi permanen, atasnya masih keripik-keripik kayak gitu loh. Anyaman-anyaman bambu. Terus di belakang ada sompang kosong gitu. Mak sama bapak langsung ngobrol. Kalau anak-anak ya, aku sama adik-adikku kan udah gede. Karena dengar cerita-cerita dari tetangga, terus bapak nggak pernah ngirimin, nggak pernah, yang setahu kami nggak pernah ngirimin lah, nggak pernah pulang kan, nggak nanggung jawabin. Terus terang, kami itu ada dua perasaan, ada dua macam. Satu itu kami bahagia karena bapak pulang, ya kami rindu tentu sebagai anak. Yang keduanya itu marah banget mas. Soalnya kami tahu dari desas-desusnya bapak itu udah punya istri lagi, kok tega begitu loh, dan nggak pernah pulang selama ini, kayak gitu Bib. Akhirnya tapi ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya emak itu ketika bapak pulang nggak marah Bib. Biasa aja gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Biasa, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan mereka itu sangat akrab gitu, lebih dari dulu. Bener-bener emak itu deket banget, kayak seorang kekasih yang nunggu kasihnya nggak pulang lama kayak gitu loh. Tahunan gitu mungkin ya. Bahkan yo sorry aja mas, waktu itu pulang jam segituan mereka langsung dikawal nggak keluar lah. Aku sebel banget, kok emak bisa begitu, jangan-jangan ini diguna-guna apa diapain sama bapak kayak gitu. Paginya keramasan mesti, sore ini mbak. Ya begitulah mas. Tapi ya makan bareng apa, bapak juga nggak ada perasaan, maksudnya aku minta maaf sama anak-anaknya nggak ada, biasa aja gitu. Walaupun tatapannya tuh seakan-akan bapak pengen menggambur ke arah kami, bukan aku tok, tapi sama adik-adik pengen ngomong banyak, pengen meluk mungkin seperti itu, tapi dia menahan diri gitu loh. Tapi aku juga ngeliat bapak nggak marah, mukanya itu tetap teduh kayak dulu gitu loh. Muka-muka wajah biasa ketemu, kayak nggak ada masalah dulu gimana itu ya. Tahun-tahun akhirnya satu ketika itu berapa hari ya mas, waktu itu ya mungkin mau 5 harian bapak di rumah.
aku nggak sengaja, aku mau ke kamar mandi. Kamar mandi itu kan ngelewatin atap yang terbuka sompang itu. Ya. Jadi di sebelah belakang mereka berdua lagi duduk-duduk. Terus emak kok aneh nggak mau dagang padahal kayaknya udah ada. Ya. Kalau hari pertama kedua bapak pulang lumrah kayak gitu kan, masih kangen mungkin. Ya kangen yang nggak tahu lah, aku nggak bisa berpikir waktu itu. Tapi 5 hari orang kemarin aja dagang. Kok ini nggak dagang, peyeknya kok nggak diderin, nggak didagangin di pasar gitu ya. Aku kan setelah beres-beres bungkusin, kayak gitu diplastikin, mandi, nanti mau tak anterin di pasar. Loh kok mak di rumah sama bapak lagi ngobrol-ngobrol. Tapi mereka obrolnya kencang. Mereka nggak ngeliat aku keluar dari pintu belakang loh, pintu tengah yang arah ke sono. Tak urungin lagi, ini kok lagi ngobrol serius banget. Jadi terus terang aku ngumping mas itu. Nah, mereka pembicaranya begini, Mas, emang udah waktunya kayak gitu. Kata emak aku begitu ngomong sama bapakku. Mas, emang sudah waktunya. Iya dek, memang sekarang waktunya. Aku kan bingung, ini waktunya apa? Mereka diem lama, tentunya bapak ngomong lagi. Diana waktunya harus kembali, katanya begitu. Diana waktunya harus kembali, Bib. Kok Diana waktunya harus kembali? Kok aku harus kembali? Aku harus kembali kemana? Orang rumahku di sini, mereka orang tuaku, kayak gitu kan. Akhirnya, wis lah, daripada aku bingung-bingung, aku yang penting pengen mandi. Nanti hal itu pengen ditanyain kedua orang tuanya. Dia buka pintu, jadi pintu kan tadinya terbuka sedikit, ditarik lagi bunyi kan, nabrak bawahnya, krek gitu kan. Dia keluar dari pintu bawa handuk, itu sengaja dilama-lamain jalannya. Kok mereka nggak ngomong sama sekali, dia diarahkan ke kiri kan. Ternyata kedua orang tuanya lagi ngeliatin ke arah Diana, dua-duanya. Itu seakan-akan tatapannya itu Bib kali itu benar-benar sedih banget ngeliat si Diana. Diana bisa ngelihat kedua orang tua itu sangat sedih, kayak bakalan kehilangan dan lain-lain lah. Dan itu nusuk batinnya si Diana. Ini maksudnya apa sih? Kok orang kok kayak gitu banget? Akhirnya Diana yang tadinya mau mandi itu menghambur ke arah orang tuanya. Nah belum sampai Khadijah langsung meluk, nangis sesenggukan Bib di situ. Ya semakin bingung Diana, Bib. Mak, ada apa sih mak? Udah kamu, nah ibu sayang banget sama kamu, mak sayang banget sama kamu. Kamu itu anak ibu, kamu itu anak emak. Itu dilihat dari belakang itu bapaknya kelihatan, bapaknya juga sama berkaca-kaca gitu loh. Duh ini makin bingung. Akhirnya udah agak mendingan, mamanya reda nangis, dia duduk lagi ditanyain, Mas sebenarnya ada apa ini, tentang apa? Aku nggak paham, aku nggak ngerti. Ya aku ikut-ikutan nangis tapi nggak ngerti masalahnya gitu loh. Cuma ikut-ikutan haru. Bapaknya cuma ngomong, nanti siangan bakalan ada tamu kesini, katanya begitu, Bib. Kamu mandi aja nak, mandi dulu. Aku nggak nyautin ngomongan bapak karena aku juga masih sebel sama bapak loh. Orang nggak pernah pulang, nggak pernah ngirimin, bahasanya udah punya istri lagi kok pulang akrab sama emak, berani-berani ngomong sama aku gitu loh. Tapi aku juga nggak bisa marah sebenarnya. Akhirnya dia mandi, berkecamuk pikirannya, bla 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 bla. Akhirnya dia itu nyampe ke dalam masih mikirin ucapan orang tuanya. Sebenarnya dia pengen mamanya nyusul ke dalam gitu loh, ngomongin apa kek, maksudnya rahasia apa. Tahu-tahu nggak ada yang masuk ke dalam sampai tengah hari, benar-benar mungkin jam 1-an. Kedengeran di depan rumah itu emang jalan kampung, Bib, tapi belum aspal waktu itu ya mas. Itu kedengeran kalau mobilnya tetangga itu yang biasa buat ngangkut bata, terus truknya orang tani, suaranya kan kenceng, kayak gitu kan. Kadang-kadang yang buat ngangkut bata gombrang karena beda lah ya. Iya, nah ini suaranya cuman suara ban, mobil halus lah semacam itu. Terus suara nges tapi suaranya ada mobil di luar. Itu nggak lama ada suara orang meluk salam, assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Suaranya laki-laki mbak, suaranya laki-laki mas, assalamualaikum kayak gitu. Ngetok-ngetok pintu, aku karena udah dikasih tahu sama emak ya bakal ada yang datang, aku nggak berani keluar. Sampai emak yang di belakang, mereka masih di belakang, Bib, aktivitasnya di belakang, itu ke depan terus. Oh, udah datang dia Pak, Mas udah datang Pak tamunya. Itu
Diana karena penasaran ngintip dari kamar ngelogok ini loh Bib. Iya. Itu kan kelihatan. Jadi ada sosok laki-laki. Nah ini ternyata ada mobil juga, mobil sedan lah, itu mobil bagus. Terus nanya, ini bapak siapa tadi namanya Bib? Ya, bapaknya Diana tadi. Nah, nanyain ini bener alamatnya Bu. Nggih, ini ya laras Bu, ini Bu. Oh ini yang katanya, oh ternyata di belakangnya ada ibu-ibu yang ya kayak penampilannya orang kaya lah. Terus bersih, cantik, ibu-ibu udah usia-usia bangsa 45-an begitu Bib. Terus Bu, mereka dia langsung salaman sama mamanya Diana. Nggak lama bapaknya keluar, langsung, oh Bu, udah datang Bu. Ya Pak, agak susah ya Pak, lewat kampung sini, jalannya ini gelombang, terus nanya-nanya ke sini, alhamdulillah ketemu. Ya udah, monggo Bu masuk, langsung masuk, dan nggak di ruang tengah, di ruang depan, karena takut mungkin ada obrolan didengar tetangga atau apa. Masuk ke ruang tengah dekatnya TV Bib. Terus itu nggak lama dipanggil, lah Bu, Sorry. ya. Ya itu Diana dipanggil terus gimana tuh? Itu ibu-ibu tadi ngomong, Diana sebenarnya ngintip di dalam hordeng gitu, karena itu tepat di depan kamarnya Diana kan. Ngomong gini, Bu, kinantinya di mana Bu? Loh, kinanti siapa gitu? Siapa lagi kinantinya di mana? Itu di dalam, ada di kamar. Bu, tolong Bu, saya udah kangen banget, pengen ketemu sama anak saya, kayak gitu ngomongnya Bib. Berarti ibu-ibu yang belakang itu nyusul itu. Iya Yang, itu. ya. Nah yang tadi yang depan itu ternyata supir. Dia tuh nggak ikut masuk. Ya ada di depan begitu kan. Itu depan. Terus ibu-ibu tadi ngomong, kinantinya mana Bu? Aku udah kangen banget. Itu ngomong sambil mewek-mewek. Akhirnya si tadi ya Ibu Khotijah sama suaminya ada di kamar kayak gitu dipanggil. Diana di sini keluar, dia ada tamu gitu kan. Ya ada tamu sini. Diana ya rada abot. Mau ketemu jelas banget kinanti siapa kinanti. Aku udah kangen banget kok kayak orang sambil nangis. Akhirnya ibunya masuk. Ini yang jadi mungkin jawaban dari pertanyaanmu selama ini. Kenapa ibu itu ngekang kamu? Ibu nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak lah. Aku tahu pikiranmu nak gituin. Hari ini semua bakal terjawab semuanya. Kamu keluar. Kamu bakal ngerti sejatinya kamu kayak gitu. Itu berat banget. Mau kayak gitu. Mau udah sini. Pokoknya nanti semua akan jelas. Akhirnya dia itu keluar kamar. Itu langsung tadi ibu-ibu tadi. Aku belum nyebut nama siapa ya Bim? Iya. Ya taruhlah namanya ibu siapa ya? Bu Ayu. Ibu Ayu wes. Ibu Ayu itu langsung ngambur ke arah Diana. Dia itu coba memeluk tapi Diana itu angel gitu loh. Ada berpaling. Jadi cuman berdiri di depannya Diana kayak gitu loh. Di samping, berarti nyamping mau meluk nggak boleh sih, nggak mau. Aku nggak mau terus terang Mas, karena aku nggak kenal gitu loh. Terus dia panggil Kinati, aku bukan Kinati. Dia ngomong lagi, Kinati, Cahayu katanya anakku. Dia ngomong kayak gitu, anaknya siapa? Aku bukan anaknya, aku anaknya Khotijah. Itu langsung ngumpetin di belakang ibunya si Diana. Itu akhirnya cuman bisa sesenggukan nangis. Ibu siapa tadi? Ayu itu nangis. Ya Allah, ini salah ibu, ini salah bunda, pokoknya ini salah bunda. Aku tahu, tapi tolong kasih aku kesempatan buat jelasin semuanya, katanya seperti itu. Akhirnya Khotijah itu bangun, terus ngadap ke belakang ke anaknya, dipegang tangannya dua-duanya. Nah, ini tinggikan ke sini, gue terharu nih. Alah, banget, aku aja biasa aja. Ya, lanjut. Mungkin nih, kamu itu kenapa kamu itu beda sama adik-adikmu? Lihat adik-adikmu, bukan kita ngini anak sendiri. Adik-adikmu hitam semua kan, gitu. Adikmu hitam semua, kamu bersih, tinggi begitu. Bener kata orang, memang bener. Kamu itu bukan anak ibu. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Pokoknya nangis di situ, meluk-meluk ibunya. Enggak, kamu anak ibu. Aku anak ibu. Kamu anak emak. Tapi bukan. Ngomongnya susah banget pokoknya. Akhirnya bapaknya maju.
kamu itu sebenarnya anaknya ibu ini, Bu namanya Ayu. Ibu Ayu. Kenapa kamu beda sama yang lain? Kamu itu memang anaknya Ibu Ayu, lihat wajahmu aja mirip. Itu Bu Ayu, Bu nanti Bu jangan kesini dulu. Ini anakmu belum siap kayak gitu. Tapi udah nggak sabar banget loh Ayu pengen meluk si Diana tadi yang aslinya namanya Kinanti. Namamu itu Kinanti sebenarnya. Itu dijelaskan panjang lebar Bib di situ. Akhirnya maulah si Diana tadi mau dideketin sama Ibu Ayu dan mereka berpelukan rangkul-rangkulan lah bertiga, mereka nangis. Jadi begini Bib, ada kisah di balik semua itu. Dulu Pak siapa lah aku lupa namanya, Surip apa Sakir tadi, Bu Khotijah, suaminya Ibu Khotijah kan dia itu usahanya narik bajai. Suatu saat dapat pelanggan Ibu Ayu dari pasar begitu loh. Dan biasa orang kadang-kadang kan kalau di rumah nggak ada yang buat cerita asal jeblak ngomong layanannya Pak jenengan itu asalnya dari mana begitu sambil naik bajai kan dari Tegal begitu kan. Oh punya putri nggak? Ada saya tapi aja kecil-kecil. Gini-gini ngobrol-ngobrol mungkin percaya atau apa, disuruh mampir ke rumahnya, aku pengen ngobrol Pak sebentar nanti ini tak tambahin ongkosnya. Jadi ternyata Pak Surip tadi Sukir tadi bisa bikin bikin tenang jiwanya Bu Ayu, bisa ngadem-ngadem cerita semua bahwasannya dia itu habis ketinggalan suami, suami sudah meninggal. Ini Diana anak satu-satunya Bib. Dan konon dan yang aku tahu dari suami itu dulu suaminya itu punya orang tua ke atas itu pernah melakukan praktek pesugihan Bib. Iya. Pernah itu orang tuanya Mbak Ayu apa suaminya? Suaminya. Ayu, berarti dari jalur suaminya Ayu. Jadi bahwa keturunannya pun akan kena jatahnya sampai satu titik tertentu akan kena. Nah ini karena si tadi Bu Ayu itu takut bakalan si Kinanti kena. Jadi gimana Pak kalau aku nitipin anak ini sama bapak kayak gitu loh, nanti untuk semua tak jamin begitu loh. Semua tak jamin masalah ini itunya kayak gitu. Tapi ya Pak Bu, kalau misalnya jenengan jamin terus aku wirawiri ke kampung itu nanti malahan ketahuan juga. Jadi mereka itu juga dari sisi yang gelap tadi satu ya tadi ya masalah yang gak kelihatan, yang keduanya memang ada dukun yang memantau gitu loh. Nanti keturunan ini habis ini siapa bisa mereka juga gitu ya. kedetek punya tim gitu loh, punya tim nanti ke siapa jatuhnya ke siapa nanti bakalan kemana. Akhirnya kayak disembunyiin si Ayu itu dititipin di keluarganya tadi. Ibu Khotijah dianggap sebagai anak dari umur berapa emang 2 tahun dari 2 tahun itu loh. Dan kenapa alasannya aku tadi lupa Pak Uyip Pak Uyip sebut saja Pak Surip aku lupa. Kadang-kadang nama ini kan samaran, aku sering lupa Bib. Harusnya ditulis yang gede Bib. Ini dia kenapa nggak pulang kampung setelah umur 5 tahun? Karena mulai ada banyak yang ngejar gitu loh, nyari tahu Ayu itu di mana dan dengar-dengar ada hubungan sama yang narik bajai ini gitu loh. Jadi dia sengaja nggak pulang kampung. Oh gitu. Jadi emang alibinya emang kayak gitu. Iya, dia sengaja nggak pulang kampung. Kalau ngirim tetap ngirim sebenarnya lewat orang lain. Sama sekali nggak pulang kampung dia demi ngejagain tadi si Kinanti tadi yang namanya akhirnya jadi Diana begitu loh. Ya emang sih sebenarnya kisah ini angel dicerna karena dia Pak Surip tadi ya berani ngorbanin keluarganya sendiri loh demi orang lain. Walaupun ya memang Ibu Ayu ngomong nanti Pak insya Allah setelah ini selesai semua tak jamin keluarga Pak. Ini semuanya tak anggap keluarga sendiri. Pokoknya adalah setelah itu ada bagiannya gitu. Tapi Pak Surip tadi ngomong bukan tentang itu Bu, aku ikhlas membantu kayak gitu. Nyampe berapa tahun dia emang nggak pulang. Jadi kenapa tadi Ibu Khotijah nggak marah? Ya pulang kayak biasa aja malah gitu ya. Malah rindu kangen itu ya karena emang nggak
nggak ada masalah sebenarnya, kayak lagi nulungin orang itu, lagi nulungin orang lain, lagi nulungin keluarga lain yang namanya tadi Kinanti. Ini kan pada saat pertemuan tadi ya dijelasin sama bapaknya panjang lebar, ditambahin sama Khotijah. Akhirnya walaupun sulit untuk menerima si Ayu tadi, si Diana ya, Diana mulai mencernakan dari apa yang dia ngerti, orang-orang ngomong apa, iya juga sih, akhirnya mau menerima Bu Ayu. Dan semenjak saat itu nginep sih 1 hari Bu Ayu di rumahnya. Itu banyak kejadian-kejadian aneh Mas katanya. Nggak pernah aku ngalamin selama gede begitu, tapi banyak kejadian aneh ketika ibu saya yang asli gitu ya, Bu Ayu itu datang rumah itu. Bener-bener panas banget karena banyak sosok-sosok yang aku tadinya nggak pernah lihat, bahkan sekalipun gitu bayangan-bayangan itu nggak pernah lihat. Malam itu aku ngelihat banyak yang datang, itu banyak kan sosok-sosok ular. Jadi ular-ular melata di bawah begitu, kadang ada yang gede kecil begitu, kadang ada yang berdiri tapi bawahnya ular juga gitu loh. Semacam mereka itu kayak nunggu gitu loh, tapi bukan ini punya ibunya, tapi kayak ngancem jiwanya si tadi Diana. Ya karena mungkin apa ya, sebenarnya kayak Diana itu korban pesugihan termasuknya ikutnya ya. Nah ini kan aku, iya sih Bu, kayak gitu ada, tapi kan gaib kan ini tetap punya jalurnya sendiri, walaupun diumpet itu tetap kelihatan. Nah itu ibu saya juga dia dekat sama seseorang, jadi diupayakan dari dulu itu aku itu ditutup. Oh jadi Ibu Ayu juga sempat nyari-nyari gitu. Nyari setelah suaminya kan sebelum meninggal ngomong masalah macam-macam, dan dari keluarga yang lain juga tembus kan bahwa praktek itu udah turun temurun. Ini sih nggak ada yang lakuin lagi, ujungnya doang, tapi imbasnya kan sampai ke bawah. Akhirnya itu mulai menyiapkan diri Bu Ayu kan setelah peninggal suaminya, nanti jangan-jangan giliran anakku. Itu secara gaib itu ditutup anaknya, nggak bisa kedeteksi sama bangsa itu loh. Nah untuk yang dohir yang dikejar sama spiritual itu diumpetin, caranya seperti itu. Dititipin itu ya. Iya, dan singkat cerita malam itu kelihatan macam-macam yang tadi. Ini karena udah duhur ya Bib, kita percepat. Ayu itu akhirnya karena diupayakan supaya dia nggak kena gitu kan, ada spiritual yang memang harus melakukan pemutusan kayak gitu loh. Satu, dia nggak makan uang dari jalur bapaknya. Dia juga jadi nggak ngambil uang waris lah gitu. Seperti itu, akhirnya agak mendingan gitu, tapi tetap harus ada pemutusan. Dan itu pemutusannya agak lama, sekitar mau 2 bulan, dan Ayu dibawa oleh ikut Bu Ayu juga. Ikut Bu Ayu, bahkan tadi Bu Khotijah juga ikut, semua keluarga ikut. Ya walaupun cuma sebentar, tapi yang lain kan lama. Ayunya lama harus ngalam. Jadi harus ada yang diselesaikan, dibantu sama spiritual, dan juga Ayu sendiri harus melawan kayak gitu loh. Nah, alhamdulillah Mas, setelah 2 bulan yang tadi aku jadi ngeliat nyaksiin, kok aku tahu-tahu bisa berantem di alam sana gitu loh. Bisa melindungi diri, diajarin sama Abah Yai katanya seperti itu, harus begini, harus begitu. Aku nurut. Alhamdulillah katanya udah putus, selesai kayak gitu. Itu kejadian di masa lalunya beliau. Jadi bukan masalah yang gimana-gimana, tapi kita ya cari uang, rezeki yang lumrah-lumrah. Keputusan, salah berkeputusan, kita yang ngelakuin, anak cucu kita tetap imbasnya kena. banyak itu ya, ke bawahnya lumayan ini. Tetap kena. Ya itu aja Bib. Jadi untuk sosok-sosok Bu Diana atau Bu Kinanti nggak menceritakan detailnya lah. Yang jelas dia itu seperti itu kisahnya. Oke, lumayan serem. Kisahnya bikin apa ya, terharu lah. Itu akhirnya kan dia dapat waris, tapi bukan waris bapaknya, tapi jatah waris dari pihak ibu. Nah, bapaknya sisanya peninggalannya itu ya des-des habis begitu aja. Jadi emang sama sekali nggak ngambil itu ya? Ngambil. Dan bila mana pernah ngambil atau apa kan Mbak Yainya itu mensyariatkan, nah begini, ada yang harus dibuang ke panti, ke sodakoh seperti itu, buat bersihin lah bahasanya seperti itu. Walau alam itu ceritanya Bu Diana atau Bu Kinanti. Ya. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua
yang udah setia mantengin channel Ngobor. Oke, Gitu. sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.